para dewan juri yang saya hormati, hadirin sekalian, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Untuk mengawali pidato pada kesempatan kali ini, saya ingin mengucapkan salam penghormatan Islam, salam para penghuni surga, salam doa dan salam perdamaian, yang kandungan maknanya mencerminkan esensi utama dalam ajaran agama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'adallahu alladzina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifanna lahum fil ardi kama stahlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum allazi irtadah lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budu nani la yasrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da zalika fa ulaika humul fasiqun. Shadaqallahul azim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, tidak ada kenikmatan tertinggi yang Allah karuniakan kepada kita kecuali nikmat iman dan nikmat Islam yang membuat kita sadar akan hakikat kita yang sesungguhnya. Kita adalah milik Allah, hidup di bumi Allah, dan kelak kita semua akan kembali kepada Allah. Semua kenikmatan yang kita dapatkan di dunia ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, untuk mengawali pidato pada kesempatan kali ini, marilah kita sama-sama panjatkan rasa syukur kita kepada Allah. Darinya kita bisa memperoleh berbagai macam kenikmatan. Dan dari tuntunannya pula kita bisa berangguk kebahagiaan sepanjang hayat. Selawat seiring salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, pembimbing hidup kita, imam kita, kekasih kita, dan pelita kehidupan kita yang tak akan pernah padam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau satu-satunya Rasul yang diutus sebagai rahmat, bukan hanya untuk orang Islam, tapi juga untuk seluruh penghuni alam. Kasih sayangnya tidak hanya menyentuh orang-orang yang mengimani kenabiannya, tapi juga menyelimuti orang-orang yang mengingkari ajarannya. Sungguh maha benar firman Allah yang mengatakan, wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad, kata Allah, kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Shadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Membangun Peradaban Qur'ani di Tengah Tantangan Hidup Masa Kini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, di tengah gempuran modernitas yang semakin menjalar luas, di saat kita menyaksikan banyaknya anak-anak muda yang pola hidupnya jauh dari tuntunan Al-Quran, dan di saat ideologi transnasional datang silih berganti untuk mengoyak ajaran agama kita, sekarang sudah saatnya kita mengaungkan ulang semboyan untuk kembali kepada ajaran Al-Quran dan tuntunan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita ini manusia yang ibaratkan payung perahu yang sedang berlayar. Berbagai macam ombak, berbagai macam rintangan datang menghampiri kita. Bila kita tidak bisa bertahan akan terjangan ombak tersebut, maka kita akan terjatuh dan kehidupan kita akan terdampar dengan lumpuh. Namun, hadirin sekalian, sebagai wujud kasih sayangnya kepada umatnya, Nabi telah meninggalkan untuk kita dua pustaka yang bisa kita jadikan pegangan hidup di saat kita terdampar dalam kebingungan. Dua pustaka itu ialah Al-Quran dan Sunnah. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima.
kitabullah wa sunnatar rasul. Setelah aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua hal, kata Rasulullah, dan kalian tidak akan pernah tersesat apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah rasulnya. Hadis riwayat Imam Malik. Tak perlu kita ragukan lagi saudara-saudara, tak perlu kita ragukan bahwa Al-Quran adalah pedoman hidup kita. Al-Quran adalah pelita kehidupan yang hadir untuk menjawab problematika zaman. Al-Quran adalah pedoman hidup kita, dan sunnah adalah tuntunan untuk memahami kehidupan, dan sunnah adalah pedoman untuk memahami peta kehidupan itu. Nabi menjamin saudara-saudara bahwa kita tidak akan pernah tersesat, kita tidak akan pernah menyimpang, dan kita tidak akan pernah terdampar dalam kebingungan dalam menjalani kehidupan. Nabi menjamin saudara-saudara bahwa kita tidak akan pernah tersesat, kita tidak akan pernah menyimpang, dan kita tidak akan pernah terhanyut dalam kebingungan dalam menjalani kehidupan kalau kita berpegang teguh kepada keduanya. Dalam membangun peradaban, kita pun perlu menjadikan keduanya sebagai rujukan utama. Peradaban yang maju ialah peradaban yang berbasis pada prinsip-prinsip Al-Quran. Semakin teguh upaya kita memahami, mengamalkan, dan menghayati pesan-pesan Al-Quran, maka semakin terbuka jalan bagi kita untuk membangun peradaban yang berkemajuan. Barat boleh berbangga-bangga dengan temuan saintifik yang diperoleh, tapi betapapun majunya peradaban jika jauh dari tuntunan Al-Quran, jauh dari tuntunan Nabi Muhammad SAW, sama saja peradaban itu telah memberikan kehancuran pada dirinya sendiri. Peradaban yang ideal hanyalah peradaban yang terdeskripsi dalam Al-Quran. Tidak hanya berpangku tangan kepada ilmu pengetahuan, tapi juga mengamalkan akan nilai-nilai dan ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Tuhan. Mungkin sekian pidato yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita semoga bermanfaat, dan semoga kita tumbuh menjadi umat yang bisa memberikan keteladanan kepada semua umat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.